Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teknik asesmen non-tes. Nah, pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai asesmen tes, di mana pada umumnya mengevaluasi hasil belajar siswa dari proses berpikir atau proses kognitifnya saja, sedangkan untuk sikap atau afektif dan keterampilan atau psikomotorik diperlukan instrumen lain, yakni penilaian non-tes. Nah, penilaian non-tes ini dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan, seperti observasi, wawancara, menyebarkan angket atau kuesioner, dan meneliti dokumen atau dokumentasi, atau dalam bentuk sosiometri. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengadakan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Kemudian pada wawancara atau interview, yaitu teknik pengumpulan data atau informasi yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin juga disebut wawancara terstruktur atau telah dipersiapkan secara matang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu. Misalnya, kebiasaan siswa sehari-hari, cara belajarnya, hal-hal yang disenangi dan tidak disenangi, dan lainnya. Nah, sebaliknya dalam wawancara bebas atau tidak terpimpin, pewawancara bebas mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tanpa mengemukakan pedoman wawancara. Kemudian angket atau kuesioner. Angket ini hampir sama dengan wawancara terstruktur. Hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan atau face-to-face antara guru dengan siswa. Nah, meskipun tanpa berhadapan langsung, penggunaan angket ini lebih praktis atau menghemat tenaga dan juga waktu. Hanya saja, angket perlu disusun sebaik mungkin agar dapat mencari semua informasi yang diperlukan, karena pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tidak dapat diulangi. Bentuknya dapat berupa jawaban iya maupun tidak. Nah, kemudian dokumentasi. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar. Seorang peserta didik dapat juga dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia daftar riwayat hidup. Misalnya akan sangat membantu mengetahui latar belakang siswa, seperti kapan dan di mana siswa dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak dalam keluarga, sejak kapan diterima jadi siswa, dari mana sekolah asalnya, apakah ia pernah tinggal kelas, dan lainnya. Selain itu, juga dokumen yang memuat informasi tentang keadaan orang tua seperti jenjang pendidikan, tempat tanggal lahir, agama yang dianut. Nah, demikian pula pada kondisi lingkungan sosial seperti kondisi bangunan rumah, daerah pemukiman, ruang belajar, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi materi mengenai teknik asesmen non-tes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.